bertemu lagi dengan Nisa, fisioterapis Pelangi Center Ponorogo di channel YouTube Pelangi Center. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak, dari situ kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Selain itu, di akhir video ini saya akan memberikan tips kepada orang tua untuk mengetahui ada atau tidaknya permasalahan perkembangan pada anaknya dan bagaimana solusinya. Sebelum ke materinya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi gangguan tumbuh kembang anak itu ada dua. Yang pertama faktor genetik dan yang kedua faktor lingkungan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang faktor lingkungan karena faktor lingkungan adalah faktor yang bisa kita kendalikan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan anak semasa anak masih dalam kandungan. Yang pertama, virus. Contoh virus yang bisa membahayakan janin yaitu virus TORCH, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes simplex. Virus-virus ini bisa mengganggu perkembangan janin selama dalam masa kandungan. Namun, ibu bisa mencegahnya dengan cara melakukan vaksinasi dan selalu menjaga kebersihan serta kesehatan di masa kehamilannya. Yang kedua, zat gizi asam folat. Asam folat sangat berperan penting pada pembentukan otak janin, sehingga apabila ibu mengkonsumsi asam folat yang cukup pada masa kehamilannya, maka bisa membantu pembentukan perkembangan otak pada janin. Selain itu, zat kimia dan obat-obatan juga sangat berpengaruh pada perkembangan janin, sehingga ibu hamil harus benar-benar memperhatikan obat-obatan apa saja yang dia konsumsi dan hanya dengan petunjuk dokter atau bidan. Selanjutnya, hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk perkembangan janin dalam kandungan adalah kondisi psikologis ibu. Jadi, untuk ibu-ibu hamil yang ada di luar sana, jangan lupa bahagia ya. Oke, kesimpulannya, yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak sejak dalam kandungan, yang pertama, melakukan vaksinasi untuk mencegah infeksi virus. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di masa kehamilan. Yang ketiga, menjaga asupan nutrisi. Yang keempat, menghindari obat-obatan yang berbahaya. Dan yang kelima, selalu menjaga kondisi psikologis ibu pada masa kehamilannya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak seketika anak masih dalam kandungan, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak apabila anak sudah terlahir? Sejak dalam kandungan hingga beberapa tahun awal kehidupan, sel-sel otak anak selalu mengalami perkembangan dan dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh anak. Sehingga pada masa ini anak perlu mendapatkan stimulus yang bagus untuk mengoptimalkan perkembangan selanjutnya. Yang bisa orang tua lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak di masa ini adalah yang pertama, memaksimalkan suplai nutrisi untuk membantu perkembangan tulang dan otaknya. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan guna memaksimalkan perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Yang terakhir, tips untuk mengetahui apakah anak memiliki permasalahan perkembangan atau tidak adalah dengan cara melihat kemampuan anak saat ini, kemudian mencocokkannya dengan tabel perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya. Apabila hasilnya menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan atau keterlambatan perkembangan, maka yang bisa orang tua lakukan adalah yang pertama, memastikan nutrisinya terpenuhi. Yang kedua, memberikan stimulus yang cukup sesuai dengan tahapan usianya. Dan yang ketiga, membawa anak ke klinik tumbuh kembang anak untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan tunggu video-video dari kami selanjutnya ya. Dah.